Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi usul tafsir tentang sab'ah ahruf dan qiraah sab'ah. Pertama itu adalah sab'ah ahruf merupakan sab'ah ahruf ini terdiri dari dua kata, yaitu kata sab'ah dan kata ahruf. Sab'ah itu dalam bahasa Arab berarti itu 7, bilangan angka 7. Sedangkan kata huruf dalam bahasa Arab itu dipisahkan pada bahasa Indonesia yaitu huruf itu sendiri, bermakna huruf. Selain itu, pada topik ini makna huruf itu juga bisa diartikan dengan merupakan batas terputusnya suara atau akhir suara. Atau dalam kata lain juga bisa dikatakan pakai dengan arti bahasa atau dialek dalam suatu bahasa. Karena setiap bahasa itu merupakan suatu segi dari bermacam-macam bahasa, atau setiap dialek merupakan banyak dialek dari berbagai macam dialek dalam suatu bahasa. Kemudian dalam sisi lain, huruf juga diartikan dengan qiraat atau adalah suatu macam bacaan pada qiraat Al-Quran. Ini merupakan juga berbagai macam juga banyak qiraat atau bacaan yang dipakai dalam membaca Al-Quran. Dari definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya isyarat Nabi Muhammad SAW dalam hadis menyebutkan kata ahruf ini adalah yang pertama, itu Al-Quran diturunkan dengan 7 macam bahasa. Karena ada ahruf dalam bentuk jamak huruf. Harf dapat diartikan sebagai situasi dan kondisi yang berbeda. Yang kedua, dipandang secara umum, yaitu harf dijadikan sebagai nama bagi qiraat. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menamakan qiraat itu dengan harf, walaupun qiraat itu sendiri terdiri dari banyak kalimat, karena kalimat adalah rangkaian huruf yang tersusun. Sekarang kita masuk tentang pandangan ulama tentang makna sab'ah huruf. Para ulama yang menyebutkan bahwa perbedaan 7 bahasa yang terdapat dalam Al-Quran terkumpul dalam sebuah lafaz. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau menyandarkan pendapatnya ini kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya mengenai perselisihan yang pernah terjadi antara Umar bin Khattab dengan Hisham bin Hakim tentang qiraat. Dan juga menurut kebanyakan ulama fikih mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sab'ah huruf adalah 7 lafaz kalimat yang berbeda namun memiliki makna yang hampir sama. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu qiraat sab'ah huruf maksudnya, dan juga pendapat para ulama tentang demikian, apa sih hikmah Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf tersebut? Yang pertama adalah untuk memudahkan bacaan dan hafalan Al-Quran bagi bangsa yang ummi, yang buta huruf, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing dan belum terbiasa mengenai syariat, apalagi mentradisikannya. Yang kedua adalah sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran yang memperlihatkan kemurnian bahasa Arab dan beragam bunyi bacaan Al-Quran dari berbagai macam lisan dan pengucapan, sehingga mereka memahami huruf maupun kalimat-kalimat yang akrab dengan telinga mereka dengan benar. Yang ketiga yaitu adalah sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Maka sesungguhnya istinbat, pengambilan hukum, akan tersedia bersamaan dengan perubahan bentuk lafaz dalam sebagian huruf dan kalimat, sehingga menjadikan Al-Quran sesuai dengan setiap zaman. Kemudian kita masuk pembahasan tentang qiraah sab'ah. Apa itu qiraah sab'ah? Kata qiraah itu adalah bentuk jamak dari kata qiraat sab'ah. Itu adalah bentuk jamak dari kata qiraah yang merupakan masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan, yang berarti secara bahasa adalah bacaan. Dan istilah menurut Imam Az-Zarqani, qiraat adalah suatu mazhab dari imam-imam qiraat lainnya dalam pembacaan Al-Quran, tapi sama dengan qiraatan dan tariq atau tariqah, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf atau lahjahnya. Sedangkan menurut Abu Syamah
mendefinisikan qiraah adalah ilmu tentang cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran dan perbedaannya dengan menyandarkan kepada perawinya. Dan kemudian dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu qiraat adalah ilmu yang membahas tentang cara membaca kalimat-kalimat Al-Quran dan perbedaannya sesuai dengan bacaan yang diriwayatkan oleh para imam qiraat dari Rasulullah SAW itu sendiri. Para imam qiraat itu bersumber dari Rasulullah SAW, tapi istilah ini belum ada pada masa Rasulullah SAW. Istilah ilmu qiraat pertama kali muncul pada masa tabi'in. Ulama yang pertama kali menulis ilmu qiraat adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Itu pada tahun 157 sampai 224. Sedangkan yang pertama kali menulis kitab Al-Qiraah As-Sab'ah yaitu Abu Bakar Ibnu Mujahid. Dan Ibnu Al-Jazari menyebutkan bahwa ulama yang pertama kali meneliti ilmu qiraat dan menjelaskan qiraat yang syadz dan yang membedakan yang sahih dan yang maudhu' adalah Imam Abu Harun bin Musa Al-Qari. Kemudian qiraat itu juga bisa meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu adalah cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW atau oleh para sahabat di hadapan beliau yang disetujuinya. Yang kedua adalah qiraat itu berasal dari Nabi, baik secara fi'liyah maupun takririyah, maupun secara Nabi SAW yang menyampaikan ataupun persetujuan dari Nabi SAW. Yang ketiga itulah qiraat itu terdiri dari satu atau lebih variasi bacaan. Itu karena terdapat banyak perbedaan, ada kaedah dalam qiraat dalam menentukan karena itu benar atau tidak ya. Pertama itulah kesesuaiannya dengan satu ragam dari berbagai macam beragam bahasa Arab. Yang kedua adalah qiraat tersebut sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. Yang ketiga, qiraat tersebut harus sahih dari sanadnya. Nah, kemudian qiraat ini juga memiliki beberapa tingkatan. Para ulama mengklasifikasikan qiraat dengan beberapa tingkatan. Yang pertama itu adalah tingkatan mutawatir. Adalah qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Sanadnya bersambung hingga akhir sanad dan inilah dikenal dengan qiraah sab'ah. Itu adalah masyhur. Itulah qiraat yang sanadnya sahih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang ketiga adalah ahad, yaitu qiraat qiraat yang sanadnya sahih tapi menyalahi kaidah bahasa Arab. Itu dikenal dengan seperti halnya qiraah masyhur. Keempat itu syadz. Itu qiraah yang tidak sahih sanadnya. Yang kelima adalah qiraah maudhu', yaitu qiraah yang tidak ada sanad, tidak ada asalnya. Kemudian yang keenam adalah mudraj, adalah qiraah yang ditambah ke dalam qiraat sebagai penafsirannya. Kemudian bagian terakhir adalah yaitu maksud dari sab'ah huruf bukanlah yang dimaksud dengan qiraat, sebagaimana yang dipahami oleh beberapa kalangan ulama. Sesungguhnya Al-Quran bukanlah qiraat, tetapi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan qiraat itu adalah perbedaan cara pengucapan lafaz-lafaz wahyu, baik dari segi takfif keringanan, segi taskil berat ataupun mat panjangnya dan sebagiannya. Kemudian itu adalah dapat demikian bahwasanya hubungan antara sab'ah huruf dengan qiraat sab'ah adalah seperti hubungan antara rumah dengan kamar. Huruf ibaratkan rumah, sedangkan qiraat adalah ibaratkan kamar. Bagaimanapun banyaknya qiraat yang ada, seluruhnya berada di lingkup ahruf. Namun tidak semua ahruf itu terdapat dalam satu qiraat. Ada kalanya huruf tertentu disebutkan dalam satu qiraat dan tidak disebutkan dalam qiraat lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.